Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika IPB, kembali lagi bersama podcast DSITD IPB. Kali ini tema yang akan diangkat adalah keamanan web, di mana teman-teman operator web khususnya atau seluruh Sivitas Akademika IPB yang mengelola suatu web dapat mendapatkan insight mengenai list-list keamanan apa saja yang harus diperhatikan ketika mengelola suatu web. Di sini sudah hadir bersama saya narasumber yang sudah berkecimpung di bidang web dan server, yaitu Mas Jaka. Halo Mas Jaka. Halo Karis. Mas Jaka kan sudah sering mengurus berbagai macam permasalahan web, dari mulai instalasi, permasalahan sampai pemeliharaan lah ya. Iya. Nah sekarang isu concern mengenai keamanan di web ini sedang gencar kita promosikan ya, dari DSITD promosikan. Iya, sekali. Nah, kira-kira bagi pengelola web, baik yang operator web unit ataupun yang pribadi, apa saja list-list security checklist lah yang harus diperhatikan oleh para operator web? Yang pertama itu kebanyakan website-website yang ada di IPB ini hampir 90%-nya itu berbasis menggunakan WordPress. Ya, kayak yang kita ketahui itu WordPress itu sangat rentan sekali dihack. Dari websitenya WordPress-nya sendiri dikatakan bahwa karena 43% website-website yang ada di dunia ini menggunakan WordPress, jadinya para hacker itu tertarik untuk setiap ada update dari WordPress, dia selalu mencari celahnya itu. Nah, jadi yang paling pertama harus diperhatikan oleh admin web ini, yang pertama itu rutin upgrade WordPress-nya, baik core-nya maupun plugin atau tema. Oh iya. Jadi update core engine-nya, plugin dan tema. Nah, itu disarankan upgrade. Kalau untuk yang core itu paling lama 3 bulan itu udah dilakukan update ke versi terbaru. Itu paling lama ya. Kalau plugin sama tema itu relatif lebih cepat, biasanya ya seminggu sekali lah ada update. Oh, seminggu sekali ya update? Itu kalau untuk yang developernya bagus. Kalau yang biasanya developernya ada yang agak lama, mungkin bisa sebulan sekali gitu. Ya, oke. Selanjutnya, kemudian rajin lakukan backup. Backupnya itu kita sebelumnya itu ICT-IPB sudah buat, itu bisa ditonton di YouTube. Panduannya ya, panduannya udah lengkap semua. Nah, itu backupnya ini menggunakan Aptra Plus. Nah, setelah backup itu jangan lupa di-download lagi ke PC. Oh, jadi jangan cuma disimpan di server ya? Iya, karena kalau backupnya hanya disimpan di server, itu bikin penuh servernya juga. Kemudian kalau ada kenapa-napa mau restore backup, gak ada di lokal gimana? Iya, betul. Jadi malah semuanya hilang semua gitu ya. Iya, bahaya banget. Oke. Setelah backup, download ke lokal machine. Oke, lanjut. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah permission file atau foldernya. Kadang kan admin web ini suka males download dari plugin atau tema langsung dari WordPress-nya, mau langsung lewat servernya aja lewat FileZilla. Ya, itu harus diperhatikan juga permission filenya. Jangan sampai permission atau filenya itu dapat dieksekut oleh si aplikasi sendiri. Misalnya ada X7755 di dalam permission file itu nggak boleh. 7755 di permission file itu nggak boleh? Nggak boleh, karena itu ada execute-nya. Itu bisa aja diselipin script atau apa. Oh gitu, jadi ada orang yang mungkin bisa menyelipkan di sana, lalu mengeksekusinya. Berarti permission-nya itu adalah 77, jangan 775. Iya. Untuk folder itu kalau setelah upgrade disarankan 750. Kemudian untuk filenya 640. Tapi itu tidak menjadi kita nggak bisa akses ya, cuman lebih aman aja itu ya, only. Cuman bisa ngelihat webnya aja, cuman nggak bisa kayak nambahin ngisi script. Oke, jadi lebih aman dengan kode Cimot. Itu mengubah kode Cimot bisa di FileZilla ya? Bisa. Jadi admin web tuh tinggal
buka FileZilla, kita tuh biasa ngasih user untuk akses FileZilla, akses database, dan itu bisa dilakukan melalui FileZilla itu. Oke. Jadi perubahan kode permission tadi bisa dilakukan di FileZilla ya? Iya. Oke, baik. Jadi setelah kita memperhatikan security atau hak aksesnya folder, lalu apa lagi, Mas Jaka? Nah, biasanya itu disarankan untuk ini ganti WP admin. Biasa login WordPress kan defaultnya WP admin. Ya betul. Jadi setelah nama domain /wp strip admin ya. Iya, itu ganti. Nah, biasa di plugin yang sekarang tuh sudah ada yang WPS Hide itu. Oh, itu nama pluginnya itu WPS Hide. Oke. Jadi bisa nge-hide URL default loginnya WordPress. Itu bisa diubah sesuai dengan yang kita mau ya? Iya. Oke. Tapi setelah ngubah itu jangan lupa diingat juga, kadang kan ada yang udah ngeganti ya. Iya betul. /wp admin terus dia ganti sesuatu nama, kemudian lupa. Nah, itu malah apa bumerang ya? buat dia aku nggak bisa balikin lagi. Iya betul. Iya. Itu kalau misalnya lupa gitu apa yang harus dilakukan? Misal nih kejadian. Biasanya sih kita ini ya lihat dari database-nya. Oh, ini diganti apa, nanti kita kasih tahu. Bisa dicek di database-nya ya. Oke. Sip. Oke, selanjutnya setelah mengubah URL, biasanya ini ganti password berkala ya. Ganti password user admin atau apapun. Ya ganti mungkin bisa 1 tahun sekali atau 1 semester sekali. 6 bulan sekali lah ya. Oke. Karena itu jadi rawan juga kan, setiap hari tuh website WordPress kita tuh hampir setiap hari itu ada aja yang nge-brute force. Brute force itu apa, Mas Jaka? Jadi dilakukan percobaan login berkali-kali ke suatu website itu sampai akhirnya bisa masuk gitu. Oh, jadi semua kemungkinan passwordnya dia coba ya? Iya, dia coba. Walah, iya. Ada ya yang hacker yang punya waktu untuk biasanya dia pakai bot. Pakai bot ada ya, terus pakai template-templatenya gitu udah ada. Jadi bekerja otomatis ya? Otomatis. Oke. Selanjutnya Mas. Kemudian kalau buat user, untuk admin atau apapun, usahakan jangan ada mengandung nama domainnya sendiri. Misalkan kayak website itu namanya DSTD misalkan. Jadi admin DSTD 1. Oke. Jadi jangan mengandung domain, dan bahkan kayaknya jangan mengandung kata admin mungkin ya, Mas Jaka. Ya, jangan juga. Pokoknya yang gunakan yang biasanya itu nggak pernah ada di dictionary para hacker ini. Berarti lebih aman nama orang mungkin ya? Ejaan juga ya? Bisa juga nama orang kan gitu, susah juga tuh. Oke. Selanjutnya Mas. Kalau usahakan kalau beli plugin atau tema yang berbayar itu di situs yang resmi, yang officialnya aja. Official si pembuat pluginnya. Kalau di WordPress. Ya. Intinya 2 itu ya. Iya. Website resmi pengembang dan store WordPress-nya. Memang ada tempat lain Mas Jaka yang misal. Kadang kan ada Mas Rizky itu kan namanya terkenal ya, plugin berbayar terkenal, terus disediain kerekannya. Alah, kerekan. Iya. Jadi kerekan itu justru menjadi celah ya. Iya. Khawatirnya itu di CCP. Kadang kan sudah ada di situ malware-nya kan nggak ketahuan tuh. Oh, jadi intinya ya beli secara legal ya intinya. Ya, secara legal juga. Jangan pakai krekan ya intinya. Oke. Jadi mungkin itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Eka? Kira-kira kalau ada keamanan di WordPress-nya juga. Kayak misalkan loginnya itu dipasangin captcha atau di limitasi, kalau ada yang login maksimal 5 kali. Oh ya, maksudnya kalau 5 kali salah memasukkan username dan password. Oke. Jadi ketika ada orang yang salah login sebanyak 5 kali, jangan dibiarin terus gitu ya intinya ya. Iya. Tapi kasih rentang waktu sekian lama lagi untuk bisa coba login lagi. Itu ada pluginnya Mas? Itu udah ada Mas. Sih biasanya tuh ada kayak WordFence tuh yang terkenal tuh. Itu untuk ini. Kalau ada yang nge-brute force dari IP tertentu dicatat sama dia, ntar dimasukin blacklist. Oke, jadi secara otomatis itu ya. Oke, sip. Oke, mungkin itu saja, dan
apabila dari para Sivitas Akademika IPB yang memiliki web, khususnya WordPress, dan memiliki pertanyaan atau memiliki kendala terkait web yang sedang dikelolanya, jangan ragu untuk sampaikan di Hub Center ya Mas Jaka ya, Iya, dengan topik admin web ya. kita concern sekali masalah keamanan web IPB ini supaya tidak ada lagi device atau apapun yang terjadi di web kita. Makanya para admin-admin untuk aware terhadap webnya sendiri, kemudian di maintenance secara rutin. Sayangilah website Anda seperti Anda menyayangi diri Anda sendiri. Oke, sip, bagus. Itu saja mungkin yang kita bisa sampaikan ya untuk podcast ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para Sivitas Akademika IPB yang sedang mengelola webnya, khususnya di lingkungan domain IPB. Mas Jaka, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe channel DSITD IPB untuk mendapatkan info terbaru jika kami mengupload video-video yang mudah-mudahan bisa membantu dalam kegiatan IT di IPB. Baik, sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.